Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sylvia Najemi. Kali ini kita akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa peran guru lebih dominan. Pembelajaran masih berbasis teacher-centered learning. Murid ketergantungan dengan ilmu atau materi yang diberikan guru sehingga mereka tidak bisa mandiri dan tidak bebas dalam berekspresi. Saya juga memandang bahwa guru hanya bertugas mentransfer ilmu, memberikan tugas, dan melakukan penilaian, sehingga menimbulkan gap atau jarak antara murid dan guru. Peserta didik juga kurang aktif, karena mereka dituntut untuk disiplin dan fokus ke materi yang diajarkan dan juga fokus mendengarkan penjelasan guru. Saya juga masih kurang memahami karakteristik peserta didik. Biasanya saya menyemakan karakteristik peserta didik di kelas. Dan yang terakhir, saya masih beranggapan bahwa anak adalah kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan orang dewasa. Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran atau perilaku saya pun mulai berubah. Nah, yang pertama, saya pun mulai beranggapan bahwa memerdekakan ide murid adalah hal yang baik. Murid bebas berekspresi, mengungkapkan ide mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua, bukan hanya sebatas menjadi guru di kelas, namun jadilah sahabat dan teman bagi murid untuk memunculkan keterikatan emosional. Dengan menjadi sahabat murid, maka akan membuat mereka senang dengan guru, sehingga mereka tidak takut ketika di dekat guru. Dan yang ketiga, sebagai pendidik harus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Muridlah yang harus aktif di dalam kelas, sedangkan guru adalah sebagai fasilitator atau pembimbing mereka untuk menuntun murid dalam meningkatkan kemampuan. Yang selanjutnya, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan penggunaan media atau teknik dan strategi mengajar yang menyenangkan akan membuat suasana kelas jadi nyaman dan seru. Yang terakhir, murid bukan kertas kosong. Mereka sudah memiliki gambar samar-samar sehingga guru menuntun agar tumbuh kekuatan keterampilan yang ada pada murid. Yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dengan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, maka akan membuat murid menjadi senang belajar, tidak merasa tertekan dan terbebani ketika belajar. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Membuat dan mencari model, teknik, dan strategi pembelajaran dengan menggunakan media yang sesuai. Yang ketiga, tidak menuntut tetapi menuntun. Jangan pernah mengekang murid dalam berekspresi terkait minat dan bakat mereka, karena mereka sudah terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga kita sebagai guru haruslah menuntun mereka untuk menggapai cita-cita mereka tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi guru teladan sahabat siswa dan melakukan pendekatan emosional. Dan yang terakhir, menerapkan konsep merdeka belajar. Dengan adanya konsep merdeka belajar ini, maka murid tidak akan ketergantungan kepada guru karena secara otomatis mereka akan terbiasa mandiri tanpa bertumpu kepada orang lain. Demikian tadi penjelasan dari saya terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.